Nggak ada acara kayak gini. Orang bodoh itu tugasnya ya angkat-angkat, usung-usung, kasar-kasar itu kerjanya. Yang pinter ngomong sejam hasilnya ketok. Halo? Loh, bener apa enggak? Ini baru urusan dunia loh. Oh, beda banget. Makanya Al-Quran menyatakan qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Enggak sama. Orang pintar dengan orang bodoh itu enggak sama. Apanya yang enggak sama? Semuanya enggak sama. Gayanya enggak sama. Omongannya enggak sama. Jalannya enggak sama. Bayarannya nggak sama, ibadahnya nggak sama, pahalanya nggak sama, nasibnya nggak sama. Loh, orang bodoh dengan orang pintar baunya itu loh nggak sama. Orang pintar itu baunya sedap, orang bodoh itu lebus-lebus tenyuk. Korea. Loh, nggak terima yuk, nggak apa-apa, emang ini kenyataan kok yang saya sampaikan. Gayanya nggak sama. Orang pinter itu gayanya pantas gitu. Lihat kalau foto orang-orang pinter itu kalau foto gayanya pantas, bagus-bagus. Orang bodoh, wah gusarnya maunya menggaya malah lucu. Orang bodoh jalannya nggak sama. Orang pinter itu kalau jalan dikawal. Nggak ada orang pinter jalan sendirian itu. Lihat itu, bupati, gubernur, menteri, ulama-ulama, nggak ada jalan sendirian, pasti selalu dikawal, didampingi, duduknya enak, kasih suguhan. Lah kalau orang bodoh melaku ya keluyur, dobrok, dongsong. Ya Allah, maaf banget. Ya Allah, tidurnya aja nggak sama. Naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang pinter lebih baik, lebih dicintai Allah daripada tidurnya orang bodoh. Loh, orang alim, orang pinter itu kalau tidur pakai ilmu, makanya tidurnya bernilai ibadah. Orang bodoh ibadah dia nggak tahu ilmunya, ketolak ibadahnya. Baca Qurannya nggak sama. Ayatun min alim khairun wa habu ilallah min juz'in wahidin minal jahil. Orang pinter baca Quran satu ayat itu lebih baik, lebih dicintai Allah daripada orang bodoh baca Quran satu juz. Nah kalau orang pinter baca 10 ayat ya sama kayak orang bodoh 10 juz. Makanya orang-orang pinter, kiai-kiai itu jarang khataman Quran, takut kebanyakan pahala. Paling bagian Fatihah sama doa. Yang suruh baca Quran ya santri-santrinya yang bodoh-bodoh itu. Halo? Loh, nggak adil dong. Masa ini yang bodoh baca Quran dapat 10 juz, orang pinter cuma 10 ayat kok pahalanya banyak yang pinter. Justru di situ adilnya Allah. Orang pinter itu kalau baca Quran angen-angen sama maknane. Kalau orang bodoh angen-angen sama maknane. Satu ayat orang pinter itu lebih baik daripada satu juz orang bodoh. Kok nggak percaya sih kayaknya? Kemarin waktu bulan Maulid itu saya ceramah itu mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Kalimantan, Sumatera, kemana-mana. Saya cuma bawa satu ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Satu ayat itu hasilnya masya Allah. Satu ayat. Lah orang bodoh khataman di musola itu 10 juz, dapatnya ya tahu, tempe. Halo? Betul? Dibilangi kok. Terus apalagi urusan akhirat. Wong bodoh kuwi nelangsa urusan akhirat. Tak kasih contoh ya. Sholat itu urusan akhirat. Pahalanya sholat itu tergantung
sambungnya hati ke Allah. Ada orang sholat mulai pertama niat bareng takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai terakhir salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kok hati ini sambung terus sama Allah, pahalanya full 100%. Ada orang sholat mulai pertama niat bareng takbiratul ihram sampai terakhir salam, sambungnya hati ke Allah kok cuma 50%, ya berarti pahalanya separuh, karena sambungnya cuma separuh. Ada orang sholat mulai pertama niat bareng takbiratul ihram Allahu Akbar sampai terakhir salam, sama sekali nggak ada sambungnya ke Allah, ya lumayan, ya pinter gelem sholat tapi pahalanya nol, karena nggak ada sambungnya sama Allah sama sekali. Dia nggak dosa, nggak, udah mau sholat ya udah, tapi pahalanya nol. Kenapa? Nggak ada sambungnya sama Allah. Lah supaya bisa sambung sama Allah harus punya ilmunya, harus ngerti yang dibaca di dalam sholat itu artinya apa. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima. Artinya apa? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Artinya apa? Lah kalau nggak ngerti artinya, apa yang mau disambung? Lah supaya ngerti artinya kudu pinter. Orang bodoh nggak ngerti mau sambung gimana. Makanya maaf ya, orang bodoh selamanya sholatnya nggak mungkin bisa sama dengan orang pinter, karena dia nggak ngerti. Walaupun gayanya sholat itu seperti kiai, usul fardhu maghrib, sholat yang medeni Allahu Akbar, tetap zong. Orang dia nggak ngerti yang dibaca itu artinya apa, Allahu Akbar, tetap zong. Loh, nelangsa jadi orang bodoh itu. Halo? Paham apa enggak ya ini orang-orang? Makanya Bapak Ibu para jamaah, jangan sampai anak-anak bodoh, orang tuanya dosa, menyengsarakan anaknya dunia akhirat. Orang bodoh itu melas, nelongso. Coba misalnya kemarin bulan Ramadan, anak-anak remaja itu khataman Quran di masjid, di musola, tadarusan Al-Quran di masjid, di musola. Sampai tak pengen kan kalau anaknya ikut tadarusan baca Quran di masjid, betul? Nah, tapi anaknya sampai bodoh misalnya nggak bisa baca Quran, terus diomongi sama ibunya, nah itu loh teman-temanmu di masjid baca Quran, sana ikut ngumpul teman-temanmu, mah melu ngumpul sono teman-temanmu baca Quran itu di masjid, mah aku nggak bisa moco, gak bisa moco ya wes, pokoknya melu ngumpul neng kono, ya mah bu, engkau nih aku neng kono dikongkon moco, ayo, gimana nanti kalau aku dikongkon moco, aku raiso kok, ayo, didengar orang sekampung, terus orang-orang ngomong itu anaknya siapa, raiso baca Quran, saya kena sampean, makanya aku nggak belum itu menjaga nama baik orang tua. Akhirnya orang tuanya ngelus dodo, ya Allah anakku ki perasaannya jero, tapi kok ne pol-polan. Ya Allah, makanya Bapak Ibu, kalau pengen anaknya jadi mulia, itu wajib diisi ilmu. Bukan hanya manusia yang memuliakan, Allah juga ikut memuliakan. Wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Asal dimodali iman, ilmu pasti diangkat derajatnya sama Allah. Saya yakin sebagai orang tua, Bapak Ibu pengen nanti sebelum meninggal itu kan rencananya sampai anak mati nggih. Sido mboten niku. Mau sido mati kabeh kok. Mati yo mati, nek iso yo ninggali anak-anak. Anake yo ditinggali warung sate telu-telu. Ditinggali mobil, ditinggali rumah, ditinggali tanah masing-masing 30 hektar. Silahkan monggo, lek sampean punya, nggak dilarang kok, silahkan. Sampean mau ninggali anak depot, mau ninggali anak restoran, mau ninggali anak rumah makan, sate mendo, Wendy's,
silahkan. Anak ditinggali kabeh. Meskipun sampeyan yo kepingin dua anak 5 iki digawene omah siji-siji, diparingi tanah 1 hektar, diparingi kendaraan siji-siji, pengen monggo silahkan, monggo. Tapi ojo lali. Tinggalan yang paling mahal, tinggalan yang paling berharga dari orang tua kepada anaknya adalah ilmu. Kenapa? Anak itu kalau ditinggali harta, berapapun harta yang ditinggalkan bisa habis, betul? Betul. Tapi kalau ditinggali ilmu, ilmu nggak ada habisnya. Harta nanti datang karena ilmu itu. Tak beleni. Kalau cuma ditinggali harta, maaf, harta nggak bisa dipakai untuk membeli ilmu. Sebanyak apapun duitmu, sebanyak apapun kekayaanmu, tidak bisa dipakai memberi ilmu, tidak bisa. Tapi kalau ilmu bisa mendatangkan harta.